Hai, Shalom, selamat malam. Ya, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Kekal Kudus yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa, terima kasih Bapa buat penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Sehingga pada saat ini Bapa, kami akan rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami baca dan renungkan ini Bapa tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi berkat dalam kehidupan kami Bapa. Ya Bapa, pada saat ini Bapa, kami lapar dan rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sambut di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya, pada saat ini kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Ibrani 13 ayat yang pertama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nasihat dan Doa Selamat. Ayat yang pertama, peliharalah kasih persaudaraan. Ya, dalam bahasa Yunani, kasih persaudaraan itu ialah adarpiki agapi. Apa sih kasih persaudaraan itu? Paulus memakai kasih persaudaraan ialah kasih terhadap saudara. Contohnya saudara tentang keluarga atau saudara kandung, sahabat juga seperti saudara. Ini adalah perasaan yang dalam, yang sangat hangat seperti anggota keluarga atau sahabat. Kita tidak berpura-pura bersaudara dengan rekan seiman. Contohnya, kita kalau bersahabat jangan seperti orang munafik. Jangan bersahabat kepada dia karena dia ada apanya. Paulus berkata, dalam hal kasih persaudaraan, milikilah kasih sayang yang lembut seorang terhadap yang lain. Jangan egois. Dalam hal memperlihatkan hormat, hendaklah saling mendahului. Kata-kata itu menunjukkan betapa kuatnya kasih sayang kita terhadap saudara-saudara kita. Karena menunjukkan kasih persaudaraan dan juga kasih agape, umat Allah saling bersahabat dan bersatu. Bagi orang Kristen sejati, apa arti ungkapan kasih persaudaraan itu? Ya, di sini saya akan menjelaskan. Ungkapan kasih persaudaraan itu kebanyakan muncul dalam karya tulis orang Kristen. Kita sebagai orang Kristen harus mempunyai kasih persaudaraan. Bagi umat orang Yahudi, kata saudara biasanya memaksudkan kerabat atau kadang orang yang bukan keluarga. Tapi kata itu tidak pernah memaksudkan orang non-Yahudi. Namun sebagai orang Kristen sejati, saudara kita adalah semua rekan seiman. Kita sebagai orang Kristen adalah saudara. Tidak soal dari mana ia berasal. Allah atau Yehuwa sudah mengajar kita untuk menyayangi satu sama lain sebagai saudara. Tapi mengapa kita perlu mengasihi saudara-saudari? Mengapa penting untuk mengasihi saudara? Apa alasannya? Terpenting untuk menunjukkan kasih persaudaraan. Alasan utamanya adalah karena Allah meminta kita melakukannya. Kita tidak mungkin menyayangi Allah jika kita tidak menyayangi sesama kita. Alasan lainnya adalah kita membutuhkan satu sama lain, terutama selama kita di dalam masa sulit. Ketika kita berada dalam masalah, pasti saudara kita ada di saat masalah tersebut. Ketika Paulus menulis suratnya kepada orang Kristen Ibrani, ia tahu bahwa seberapa lagi sebagian dari mereka harus meninggalkan rumah dan barang-barang mereka. Yesus sudah memberitahukan bahwa keadaan akan sangat sulit. Jadi sebelum itu terjadi, mereka perlu memperkuatkan kasih persaudaraan mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang sebelum kesengsaraan besar datang? Kesengsaraan terbesar sepanjang sejarah manusia akan segera datang. Kita harus mengikuti petunjuk. Pergilah umatku, masuklah ke kamar,
dalammu dan tutuplah pintu-pintu di belakangmu. Bersembunyilah untuk sesaat saja sampai pengecaman berlalu. Kamar-kamar dalam itu bisa jadi adalah sidang kita. Di sana kita beribadah bersama saudara-saudara kita. Ketika kita mempunyai masalah, pencobaan, pasti kita harus bersama-sama saudara kita. Tapi kita tidak mau sekedar berkumpul saja bersama secara teratur. Paulus mengingatkan orang Kristen Ibrani bahwa mereka harus menasihati satu sama lain, jangan egois. Untuk menunjukkan kasih berbuat baik, kita baca dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Di sini berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, di sini sudah jelas, kita harus memperkuatkan kasih persaudaraan sekarang agar kita bisa tabah menghadapi cobaan apapun di masa depan yang akan mendatang nanti. Dengan cara apa saja kita menunjukkan kasih persaudaraan? Sebutkan contoh menunjukkan bahwa umat Allah saling mengasihi. Bahkan sekarang, sebelum kesengsaraan besar datang, kita harus menunjukkan kasih persaudaraan kita. Banyak saudara kita menderita di bumi ini karena mereka tidak mempunyai persaudaraan. Selain itu, kita setiap hari merasakan kesulitan ekonomi karena hidup di dunia ini. Sebenarnya semakin banyak masalah yang dihadapi saudara-saudara, semakin banyak juga kesempatan untuk membuktikan kasih kita. Meskipun orang-orang dunia ini tidak saling peduli, kita harus saling mengasihi satu sama lain. Walaupun orang-orang tidak peduli kepada kita, membenci kita, tetapi kita harus mengasihi. Bagaimana kita menunjukkan sikap suka menerima? Jangan melupakan sifat suka menerima. Dalam Ibrani 13 ayat 2, di situ berkata, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Arti di situ adalah kebaikan hati kepada orang yang tidak dikenal. Mungkin kita langsung ingat Abraham dan Lot. Dua pria itu berbaik hati kepada tamu yang tidak mereka kenal. Abraham dan Lot belakangan tahu bahwa tamu mereka sebenarnya adalah malaikat. Contoh ini mengingatkan orang Kristen, kita semua orang Kristen, untuk menunjukkan kasih persaudaraan dengan suka menerima tamu. Jangan kita karena mereka kita nggak kenal, kita tidak mengasihi mereka. Jangan kayak gitu ya saudara. Bagaimana kita bisa menunjukkan sikap itu? Kita bisa mengundang saudara-saudara ke rumah kita untuk makan, contohnya makan atau bergaul kepada kita di rumah. Meski kita tidak terlalu kenal mereka, kita harus membiasakan karena kita semua orang Kristen adalah saudara. Ya. Bagaimana kita bisa mengingat mereka yang berada dalam, contohnya mengingat mereka dalam penjara? Ingatlah mereka yang berada dalam penjara, kita baca dalam Ibrani 13 ayat 3. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini.
Yang Paulus maksudkan di sini adalah saudara-saudara yang dipenjarakan karena iman mereka. Paulus memuji sidang itu karena mereka menunjukkan simpati kepada orang-orang yang berada di dalam penjara. Ibrani 10 ayat 3-4. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Beberapa saudara membantu Paulus sewaktu dia di penjara selama 4 tahun. Tapi yang lainnya tinggal jauh di sana. Bagaimana mereka bisa membantu Paulus? Mereka bisa terus mendoakan dia dengan penuh sungguh-sungguh. Sekarang banyak saksi dipenjarakan karena iman mereka. Saudara-saudara yang tinggal dekat dengan mereka bisa langsung membantu. Tapi banyak dari kita hidup jauh dari mereka. Bagaimana kita bisa menghormati? Hendaklah terhormat di antara kamu semua, menyayangi mereka, menghargai mereka. Kita tidak mau mereka stres atau tidak lagi bahagia karena sesuatu yang kita lakukan. Kita ingin taat dan rela. Dengan demikian kita menghormati mereka melebihi yang biasa dengan kasih oleh karena pekerjaan mereka. Jangan kita mengasihi sesama kita, saudara kita karena dia mempunyai jabatan, mempunyai harta. Janganlah saudara-saudara. Kita harus mengasihi karena mengasihi saudara kita tanpa ada apanya. Jika kita tabah, kita bisa menunjukkan kasih persaudaraan. Tabahlah. Baca Ibrani 13 ayat 16. Di sini berkata, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Karena percaya kepada Allah, kita tabah menghadapi segala cobaan yang sulit. Ketika kita mengalami sebuah cobaan, masalah, ujian, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Ketabahan menghasilkan sikap yang positif. Kalau kita bersikap positif, kita bisa menunjukkan kasih persaudaraan kepada sesama kita, kepada saudara kita, sahabat kita. Bisa menunjukkan dengan menguatkan dan bisa menghibur saudara-saudara. Ketika saudara kita, sahabat kita mengalami kesusahan, duka cita, kita harus menguatkan mereka. Bahkan selama kesengsaraan besar, kita bisa tabah karena pembebasan kita sudah dekat. Ingatlah akan mereka yang mengambil pimpinan di antara kamu. Para penatua di sidang, kita menggunakan waktu pribadi mereka untuk lebih bekerja keras bagi kita. Kalau kita merenungkan semua hal yang mereka lakukan, kita semakin menyayangi dan menghargai mereka. Jangan kita berpikir secara negatif kepada saudara-saudara. Jangan karena dia punya baju baru, punya segalanya, kita iri. Janganlah saudara. Kita tidak mau mereka stres atau tidak lagi bahagia karena sesuatu yang kita lakukan. Kita ingin taat dengan rela. Dengan demikian kita menghormati mereka melebihi yang biasa dengan kasih oleh karena pekerjaan mereka. Teruslah melakukan dengan lebih bersungguh-sungguh kepada saudara kita. Bagaimana kita bisa berusaha lebih keras untuk menunjukkan kasih persaudaraan itu? Seperti pada zaman Paulus, umat Yehova sekarang dikenal karena mereka saling mengasihi. Tapi Paulus menasihati saudara-saudara agar berusaha lebih keras untuk menunjukkan kasih persaudaraan itu. Jangan kita cuma bilang dalam perkataan doang, kita mengasihi saudara, mengasihi saudaraku, mengasihi temanku, tapi kita tidak mengusahakan, tidak melakukannya hal tersebut. Paulus berkata, teruslah melakukan dengan lebih sungguh-sungguh lagi kepada saudara-saudara. Jelas kita selalu bisa memperkuatkan kasih persaudaraan kita. Jadi, sewaktu melihat
ayat tadi di Balai Kerajaan Kita Selama Tahunan, marilah kita merenungkan bersama apakah saya bisa rela menerima tamu. Tamu itu seperti orang yang tidak kenal kepada kita. Bagaimana saya bisa membantu saudara-saudara yang mengalami kesulitan, mengalami pencobaan, masa ujian, segala apa yang dia alami, kita bisa membantunya. Dan apakah saya menghormati karunia Tuhan berupa perkawinan? Bagaimana saya bisa merasa puas? Bagaimana saya bisa lebih percaya kepada Allah? Bagaimana saya bisa lebih mengikuti arahan contohnya kepada dosen? Jika kita berusaha untuk memperbaharui diri kita dalam diri kita sendiri, kita pasti bisa. Ya, kesimpulannya di sini adalah saudara-saudara, ketika kita mempunyai saudara, kita harus bersungguh-sungguh membantunya, jangan karena dia ada apanya ya. Ya, sekian renungan saya. Mari kita tutup dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa, sehingga renungan kita pada malam hari ini bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Bahwa pada saat ini kami akan berpisah dari tempat ini, Tuhan tolong berkati aktivitas kami selanjutnya Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian renungan kita pada malam hari ini. Dadah, sampai jumpa lagi.